Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara, tanggal 23 bulan 12 2024. Kiranya terus Tuhan memberkati kita untuk kita bergairah setiap pagi. Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengarkan Dia berkata-kata di tengah kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini, kita berdoa, kita minta Tuhan menuntun kita untuk berkata-kata apa yang menjadi isi hatinya. Kita berdoa, Bapa, berkata-kata di tengah kami, sampaikan isi hatimu supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami lakukan pagi ini Tuhan lewat firman-Mu. Tuhan, berkata-kata di tengah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam saudara, pagi ini waktu saya bangun saudara, saya melihat ada satu penglihatan saudara. Saya sementara ada di atas seperti selancar, sudah berselancar di atas ombak seperti itu. Nah, Tuhan ingatkan tentang bahwa kita harus berdiri di atas firman Tuhan hari ini. Tuhan mau untuk kita berjalan di atas firman-Nya. Firman Tuhan katakan di Mazmur 119 poinnya 1 sampai dengan 8. Tapi kita baca di ayat yang pertama, dikatakan ayat 119, Mazmur 119, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dan yang kedua, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan mau untuk setiap kita, untuk kita berjalan di atas firman-Nya. Kita menuruti setiap Taurat Tuhan. Berbahagialah orang, dikatakan yang kedua, yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Di Yesaya 2 ayat 3 juga dikatakan teman-teman ya. Yesaya 2 ayat 3 dikatakan, Yesaya 2 ayat 3 dikatakan, bagaimana Sion sebagai pusat kerajaan damai, dikatakan ayat yang ketiga ya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, dikatakan ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dari kehidupan kita, waktu kita teguh berdiri di atas firman-Nya, maka firman itu akan berkata-kata di dalam kita. Firman itu akan menjadi berkat buat sesama kita, dikatakan. Dan yang terakhir di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-3 dan 6, saudara, kita bisa lihat di sini. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 6. Firman Tuhan katakan buat setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita lewat firman-Nya hari ini. 1 Yohanes 2, saudara. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-3 sampai dengan 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Waktu kita katakan kita kenal Tuhan, maka kita akan menuruti perintah-perintahnya. Dan ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam tidak ada kebenaran. Dan yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itu kita diketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah saudara, lewat bacaan kita hari ini, berjalan di atas firman-Nya, kita memaknai pertama yang kita harus pahami bahwa jadikan firman sebagai sumber kehidupan kita. Jadikan firman menjadi pusat daripada kehidupan kita, sumber kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, berdoa setiap hari. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berdoa setiap hari untuk kita minta tuntunan Tuhan, penyertaannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mencari pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita, akan mengajari kita untuk jalan-jalan Tuhan boleh kita lalui. Dan yang keempat, kita harus memiliki hati yang mengampuni dan kita mengasihi sesama kita. Dan yang terakhir, yang kelima, kita menjauhi kejahatan dan dosa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, untuk kami boleh berjalan di atas firman-Mu, di atas kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun kami untuk kami mengerti bahwa hidup kami, untuk kami boleh menuruti atas setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami terus, yang pertama maknai bahwa menjadikan firman-Mu itu sebagai sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Dan yang kedua, kami terus berdoa setiap hari untuk kami sadar bahwa kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Dan yang ketiga, mencari pertolongan Roh Kudus yang akan mengajari kami, yang akan menuntun, memberitahukan hal yang akan datang dalam kehidupan kami. Yang
yang keempat, mengampuni dan mengasihi sama kami. Dan yang kelima, yang terakhir, kami menjauhi kejahatan dan dosa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Materaikan firman-Mu sepanjang hari dalam kehidupan kami. Taruh dalam lubuk hati kami untuk kami boleh sambil mengerti, sambil kami memahami Tuhan, untuk kami aplikasikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari, aktivitas apapun yang kami kerjakan Tuhan jagai. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, dan perlindungan-Mu sempurna di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Haleluya. Amin.